nama saya Syarif Nur Iman, tapi nama bekennya sih Butong. Jadi saya asal mulanya itu adalah sound engineer. Yang sekarang ini pengen menambah keahlian dan tambah dengan memasak, karena punya cita-cita itu untuk berkegiatan di bidang kuliner. Nah, rendang poki itu rendang yang dimasak dengan cara seperti orang Minang asli. Soalnya bedanya rendang di Jawa sama rendang di Padang itu adalah biasanya paling kelihatan itu dari kering atau enggaknya. Nah, kalau rendang poki ini rendang dengan gaya yang Padang. Jadi rendangnya itu kering dan biasanya warnanya juga hitam. Dan rendang ini juga punya rasa yang khas. Rasa itu cukup mewakili rendang Padang. Walaupun kata orang Padangnya, untuk rendang di Bandung ini lebih Padang, tapi untuk di Padangnya masih kurang Padang, ya begitulah. Tapi untuk di Bandung ini saya cukup percaya diri lah. Ini rendang rasanya cukup otentik. Rendangnya rendang dari resepnya ibu, terus saya pelajarin, diubah sedikit, dimodifikasi dengan sesuaikan dengan selera saya. Habis itu ya beginilah hasilnya rendang poki. Asal nama pokinya sendiri adalah nama dari gelarnya bapak, almarhum bapak. Di kampung bapak itu semuanya biasanya itu ada gelarnya. Sebenarnya namanya adalah Pokiah Marajo, tapi kalau saya pakai Pokiah itu pasti orang pada bingung bacanya. Jadi ya udah Pokih aja. Saya rasa mungkin di sini adalah bidang saya sebenarnya. Makanya saya coba belajar masak, belajar mencicipi makanan, mencoba bumbu-bumbu makanan, dan akhirnya mulailah masak sampai masak ke hari-hari. Kadang-kadang saya coba untuk masak untuk saya dan ibu. Lalu untuk rendang poki ini totali sih saya semua yang ngerjain. Pemasaran oleh saya, masak oleh saya, dan belanja oleh saya. Mempelajari bahan-bahan itu ya dicobain satu-satu, dicicipin bahan-bahannya, jadi trial and error. Bumbunya dicobain, saya merasain, cobain masukin ke masakan, saya cobain tambahin, ternyata rasanya jadi begini. Saya cobain yang lain, berubahnya jadi begini. Makanya itu jadinya rasa yang ini tuh perlu apa bumbunya, dari trial and error. Kayak kelapa itu ternyata tricky. Waktu awal itu saya mikirnya kelapa muda itu terbaik, memang bagus. Tapi ternyata untuk rendang itu yang diperlukan kelapa yang tua. Kelapa tua itu menghasilkan minyak yang banyak. Jadi itu yang terbaik untuk rendang. Dan kalau untuk yang kelapa muda itu ada manisnya. Jadi begitu dijadikan rendangnya ada rasa manis-manis seperti pakai gula. Nah, ini untuk teri Medan itu dari pasarnya itu selalu ada campuran, ada tercampur kayak kayak gurita gitu, kayak cumi lah. Bentuknya kecil-kecil gitu. Ada suatu waktu di tempat makan, di tempat saya titipin, si teri ini kan saya jadiin teri cabai hijau, dan si yang kayak cumi itu kecil banget, disangka ulet. Sampai pelanggan itu berhenti makan, bilang ini ada uletnya, padahal bukan. Lumayan beratnya itu adalah
memasaknya itu butuh waktu sekitar 5 sampai 6 jam karena saya menggunakan santannya itu cukup banyak, berbeda dengan yang lain. Untuk surutnya si santannya itu butuh waktunya sekitar 6 jam. Dengan 6 jam itu surut, minyaknya banyak. Nah, itu yang membuat si rendang ini jadi gurih. Nah, si minyak yang dari kelapa ini dia menyatu sama jadi bumbu nantinya. Jadi bumbu di rendangnya. Dan minyak ini berbeda dengan minyak kelapa yang untuk dipakai menggoreng. Karena ini keluar sendiri dari si kelapanya yang dipanaskan. Yang pertama, untuk tingkat gurihnya itu asli dari santan, bukan dari penyedap masakan, bukan dari yang lain-lain, tapi asli benar dari santannya yang bikin gurih. Lalu buat untuk si dagingnya supaya empuk. Jadi saya sampai bikin jargon itu, kalau ada yang nyangkut di gigi, uang kembali.